Salam kasih bagi teman semua. Jumpa lagi bersama saya Dr. Pascal Pentratan di Abang. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengisi borang internship dokter Indonesia. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka laman internship.kemenkes.go.id. Nah, setelah kita membuka, kita isikan email dan password. Nah, ketika kita dalam kondisi sedang menjalani internship, maka tampilan akan langsung mengarah ke borang PD. Kita login kembali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini adalah informasi umum. Jadi ada total capaian bayi, dewasa, lansia, dan ini totalnya kasus. Jadi untuk pelaksanaan internship yang berlangsung selama 9 bulan, total kasus yang harus dicapai adalah 300 minimal. Kemudian untuk yang internshipnya berlangsung selama 1 tahun, minimal kasus adalah 400. Untuk lampirannya tertera seperti ini. Minimal 25% sampai dengan 40% untuk bayi dan anak, 40% sampai 60% untuk kasus dewasa, 15% sampai 25% untuk kasus lanjut usia. Kita juga bisa lihat seperti ini. Jadi misalnya kasus dewasa saya ini berada di rentang minimal sampai maksimal. Jadi ada di sini. Begitupun dengan lansia, bayi dan anak juga. Ini untuk kode kegiatan. Jadi ada kegiatan medik. Misalnya pasien-pasien pada kasus vertigo atau batuk flu, dia masuk di medik. Kemudian bedah ini untuk kasus bedah seperti hernia inguinal dan lain-lain. Kemudian kegawat daruratan seperti yang penurunan kesadaran, stroke. Kemudian ini kebidanan dan perinatal. Di sini ada muncul capaiannya berapa yang sudah kita isi, minimal berapa dan maksimal berapa. Begitupun kejiwaan, tapi untuk kejiwaan dia biar tidak ada tidak apa-apa karena minimal 0 dan maksimal 5%. Kemudian tindakan. Ada 6 jenis tindakan yang harus kita lakukan. Memasang infus, memasang kateter, menjahit luka, bedah minor, memasang NGT, dan menolong partus normal. Ini jumlah kasusnya. Jadi untuk kita yang 9 bulan hanya dinas di puskesmas dan rumah sakit untuk IGD. Jadi untuk kasus di IGD minimal 200 dan di puskesmas minimal 100. Kemudian ada laporan kegiatan upaya kesehatan perorangan UKP. Ini yang kita jadikan laporan kasus. Nah, kita membuatnya itu ada 5. Jadi ada yang dilaporkan ke dokter pembimbing dan ada satu yang diseminarkan di forum ilmiah. Untuk di puskesmas selain mengisi 100 UKP, kita juga mengisi UKM. Adalah upaya kesehatan masyarakat. Jadi terdiri dari F1 sampai F7 sebenarnya ini. Minimal 5. Nah, detailnya ada di bawah sini. Info pelaksanaan. Ini kegiatan UKP, ini UKM-nya. Di sini di informasi khusus di bagian manual ada cara mengganti password, cara pengisian dan validasi borang kasus, mekanismenya, UKP dan UKM. Kemudian di sini ada daftar diagnosis. Jadi daftar diagnosis di sini berdasarkan ICD-10. Ada juga daftar diagnosis khusus yang subkode yang lebih lengkap. Nah, sekarang untuk pengisian borang saya bagi menjadi dalam 3 sesi. Yang pertama, pengisian data UKP. Jadi ada UKP valid, upaya kesehatan perorangan, kemudian laporan kasus yang dipresentasikan itu yang ada 5 kasus, kemudian UKM. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, cara mengisi data UKP. Jadi kita pencet ini ketika kita mengisi. Nah, di sini kita layanan, kemudian kode kegiatan misalnya medik. Ini tanggalnya misalnya tanggal hari ini. Jadi pengisian borang internship ini tidak selalu ketika kita dapat kasusnya kita isi pada hari tersebut. Kita boleh kasus yang sudah lama kita isi pada hari ini. Kemudian itu misalnya kasusnya di mana ketika kita bertugas di puskesmas atau di IGD.
Nah, kemudian dokter pendampingnya, misalnya ini. Kemudian kategori pasien, dia bayi, dewasa, atau lansia. Misalnya dewasa. Apakah dia kasus suspek, probable, kontak erat, atau konfirmasi. Nah, misalnya saya non-COVID. Kemudian jenis kelaminnya, misalnya dia pria. Nah, kita isi. Misalnya Tuan X, umur 30 tahun, tinggi 170 cm, dengan berat 70 kg. Kemudian isi ringkasan penyakit. Isi ringkasan penyakit ini biasanya saya isi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian ini diagnosisnya. Jadi diagnosisnya ini dia pop up seperti ini. Nah, misalnya kita gastroenteritis. Nah, ini. Misalnya ini. Diare and gastroenteritis of presumed infection origin. Kita klik. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Jika dia memiliki satu diagnosis, kita akan seperti ini. Tapi ketika dia memiliki dua diagnosis, misalnya disertai dengan stroke, misalnya, berarti cerebral infarction, misalnya ini. Kemudian data penata laksanaan, misalnya kita berikan infus ini, obat ini. Kemudian tindakan medis. Ini harus terpenuhi. Jumlahnya kita bisa lihat di informasi umum. Misalnya kita memasang infus. Setelah itu nanti ini tidak perlu diisi. Atau ketika kita jaga bersama dengan dokter pembimbing kita, apakah ada usulan terapi atau usulan pengelolaan pasien yang diberikan, maka kita tulis di sini. Misalnya dokter pembimbing internship menyarankan memberikan citicoline untuk sebagai neuroprotector. Nah, misalnya kita tidak tahu, ternyata dokter pembimbing itu dia menyarankan memberikan citicoline sebagai neuroprotector. Kemudian kita simpan. Ketika kita simpan dan dia belum divalidasi oleh dokter pembimbing, dia akan tampil pada tampilan di bawah sini. Tapi karena saya sudah lengkap borang, jadi tidak ada. Kemudian revisi UKP. Ini apakah ada kasus kita yang direvisi? Ketika ada direvisi, nanti ada di sini muncul. Kemudian kita sisa edit, kemudian disimpan kembali. Nah, UKP yang valid akan tampil di sini, yang hijau ini. UKP valid. Nah, jadi ini semua minimalnya ini saya sudah tercapai. Nah, yang valid ini seperti ini. Nah, misalnya saya kasih lihat seperti ini, tanggal 12 Juli. Nah, kebetulan di Palu kasus COVID-19 sedang meningkat. Di sini saya mengisi kategori pasien dewasa, data dasar pasien Nyonya Megawati Muid, usia 39 tahun, tinggi badan 156 cm, dengan berat badan 58 kg. Diagnosis, karena diagnosis di sini saya tidak menemukan coronavirus, maka saya menulis viral pneumonia, not severe classified. Kemudian tindakannya apa? Saya memasang infus. Kemudian data penata laksanaan. Jadi pasien diberikan RL, O2, ranitidin, azitromycin, vitamin C, metil, prednisolon, dan diedukasi. Itu masuk di penata laksanaan. Kemudian untuk ringkasan penyakit saya mengisi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan karena di diagnosis yang pop up tidak jelas, cuma viral pneumonia, maka saya biasa menambahkan seperti ini. Saya menambahkan seperti ini di bagian bawahnya. Diagnosis saya yang aslinya, pneumonia suspek COVID-19. Nah, itu untuk UKP atau upaya kesehatan perorangan. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu laporan kasus. Di sini kita mengisi tanggal kegiatan. Misalnya tanggal 26 bulan Mei yang sudah berlalu. Nah, yang kita presentasikan misalnya kasus bedah, misalnya appendicitis, maka dia masuk di bedah. Jenis laporan. Nah, ada dua. Kegiatan sebatas dipaparkan ke pendamping, ini jumlah minimal 4. Kemudian kegiatan yang dipaparkan pada forum ilmiah atau dipresentasikan itu minimal 1. Jadi total itu ada 5 minimal. Kemudian dokter pendampingnya siapa? Narasumber ini siapa saja yang menjadi pemateri atau konsulen, dokter pendamping dan staf medik spesialis.
karena biasanya dokter pendamping adalah dokter umum dan staf medik spesialis itu. Misalnya saya baca bedah, maka saya konsul ke dokter bedahnya. Peserta yang hadir siapa saja, bisa dipilih, dokter umum dan keduanya hadir semua. Judul laporan, ini subjektif keluhan dari pasien, objektifnya pemeriksaan fisik, kemudian asesmen, rencana terapi, dan abstrak laporan. Itu seperti apa? Misalnya ini saya punya kasus yang hernia inguinal lateral. Ini yang saya presentasikan. Jadi ini tanggal berapa, topik kegiatannya, ini dipaparkan pada forum ilmiah, pendampingnya, narasumbernya ini, peserta hadir semua, judul laporan, HIL, hernia inguinalis lateral, subjektifnya, jadi pasien masuk dan keluar ini, berat penyakit dahulu, kemudian objektifnya, mulai dari keadaan umum, vital sign, karena ini HIL ada nyeri, maka saya cantumkan TTV kelima yaitu VAS, dan selanjutnya ke bawah ada status lokalis juga, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian di assessment itu penilaian, diagnosis, kemudian plan terapi. Ini terapi saya selama di GD cuma hanya diberikan ini untuk sementara. Nanti kita konsul bedah untuk rencana operasi dan cek clotting bleeding time. Kita berikan edukasi. Nah, di abstrak laporan ini sebenarnya seperti resume dan pembahasan secara singkat. Dia tidak boleh lebih dari 200 kata. Ini saya tambahkan terapinya, edukasinya, kemudian menurut teori harusnya bagaimana, harusnya di USG dulu, kemudian dan selanjutnya, kemudian tata laksana terhadap kasus ini harusnya dibagi dua untuk penanganan awal di GD dan penanganan lanjut. Di GD bagaimana, penanganan lanjut bagaimana. Kemudian kata kunci, hernia inguinal, hernia skrotal, hernia inguinalis lateral. Kemudian kita simpan. Nah, data yang tersimpan dia langsung tampilan seperti ini. Dia sudah muncul di bawah ini. Kapan kita cek di direvisi di sini? Laporan kasus revisi tidak direvisi. Kemudian laporan kasus valid. Yang valid saya baru satu ya. Ini baru satu kasus. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu pengisian UKM. Jadi ini kita sekarang melakukan pengisian kegiatan UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat terdiri dari F1 sampai F7 sebenarnya. Nah, F7 ini mini project. Jadi di puskesmas kita akan melaksanakan satu mini project. Terserah judulnya apa, nanti dikonsultasi ke dokter pendamping. Kemudian ini F1 sampai F6. Misalnya kita isi. Jadi biasanya UKM ini dia tidak berlangsung selama satu hari saja. Jadi ada tanggal mulai kegiatan dan tanggal berakhir kegiatan. Kode kegiatannya apa? Misalnya perbaikan gizi masyarakat, pendamping, hanya satu pendamping di puskesmas. Kemudian siapa saja peserta yang hadir, judul laporannya, latar belakangnya. Latar belakangnya ini biasa alasan kenapa dilaksanakan program ini. Kemudian permasalahan ini adalah biasanya saya masukkan tujuan atau rumusan masalah. Kemudian perencanaan dan pemilihan intervensi, kemudian pelaksanaannya bagaimana, dan monitoring dan evaluasi. Contohnya saya akan perlihatkan di kegiatan UKM saya yang sudah valid. Di sini misalnya saya memperlihatkan yang ini, pelatihan dokter kecil SD Impres Watu Sampu. Jadi dia masuk jenis kegiatan F1, yaitu upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Judul laporan adalah pelatihan dokter kecil SD Impres Watu Sampu. Yang hadir siapa saja, ada camat, lurah atau perwakilan, peserta PD dan masyarakat. Jadi ini latar belakangnya. Kemudian permasalahannya di sini saya masukkan tujuan. Kemudian perencanaannya. Dan perencanaan dan pemilihan intervensi. Kemudian pelaksanaannya, hari, tanggal, waktu, tempatnya di mana, metodenya juga saya masukkan di sini. Jadi dia metodenya seleksi kelas 4, kelas 5 yang kompeten dengan cara kita dilakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian monitoring dan evaluasi.
ada hasilnya. Di sini catatan pendamping, apakah pendamping melakukan tambahan atau ada catatan untuk kita isi seperti ini. Tapi kebetulan pada saat ini pendamping saya tidak berada di lokasi. Nah, setelah itu kita lakukan simpan, maka akan muncul di kasus valid seperti ini, di UKM valid. Nah, jadi itu adalah 3 borang yang harus diisi oleh setiap peserta internship. Di sini ada monitoring pelaporan. Nah, jadi total yang sudah kita laporkan sudah terpenuhi semua, minimal 300. Semua sudah melewati grafik atau pas-pas di grafik. Kemudian resume borang valid di sini. Kemudian ini jika ada yang ingin izin melakukan pengajuan untuk izin atau prolong, di sini kita isi tanggal mulai, tanggal selesai, stasi apa, dan alasannya. Kemudian ketika diaktif kembali, mengisi kembali ini. Kemudian ketika kita sudah selesai internship, nanti akan kita isi di konfirmasi selesai di sini. Cuma belum ada ini karena kami belum penarikan. Oke teman sejawat semua, mungkin ini informasi yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan God bless you.